Di SPIP terintegrasi, eh, level 3 itu bisa dicapai kalau sub unsur dari SPIP terintegrasi yang terdiri dari nilai SPIP, kemudian nilai IEPK, dan indeks MR atau indeks manajemen risiko ini semuanya ada di level 3. Kalau salah satunya tidak mencapai angka 3, maka SPIP terintegrasi Kota Bekasi itu tidak akan bisa mencapai level 3. Dan ini sudah menjadi target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi pada dokumen RPJM Kota Bekasi tahun 2025-2029. Mungkin seperti itu pembukaan dari saya. Selanjutnya saya persilahkan dari Bu Lutfi untuk menyampaikan materinya dan kemudian kita berdiskusi dari teman-teman OPD atas hal-hal yang nanti disampaikan sehingga hal-hal yang memang belum jelas atau perlu diperjelas oleh teman-teman dapat disampaikan di forum ini. Demikian mungkin pembukaan dari saya. Selanjutnya saya sampaikan ke Lutfi untuk memimpin kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Irban, teman-teman semua dari PPUPD dan juga teman-teman dari perangkat daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin ini terkait dengan surat permintaan laporan pelaksanaan manajemen risiko tahun 2025 ya Bapak Ibu, yang nanti laporan ini akan kita gunakan dalam proses evaluasi manajemen risiko di tahun 2026 ini yang berdasarkan draft PKPT Inspektorat Daerah Kota Bekasi karena masih dalam proses. Itu kami jadwalkan di bulan Juli tahun 2024 Bapak Ibu. Mungkin sedikit sebelum tadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Irban, sedikit saya sampaikan hasil dari ini sudah terlihat semua ya Bapak Ibu ya? Belum? Sudah? Oke. Ya, BPBD baru datang nih ya. Minta di ini ya. Ya, mungkin langsung saja Bapak Ibu. Ini sedikit saya kenapa kita perlunya proses laporan ini ya Bapak Ibu. Jadi ya, di dalam Perban BPKP nomor 4 tahun 2021 tentang manajemen risiko di lingkungan pemerintah, di lingkungan BPKP itu terdapat satu poin yang harus kita kerjakan, yakni dalam proses pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing unit pemilik risiko. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini gitu ya, yang akan mewakili penyusun laporannya yang dan disetujui oleh unit pemilik risikonya, yaitu Kepala Perangkat Daerah atau Eselon 2. Ya, Bapak Ibu. Ya, ini tujuannya seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus menyusun laporannya? Kita akan menilai nantinya pada saat laporan itu seperti sejauh apa penerapan manajemen risiko di lingkungan Bapak Ibu semua, dan apakah pelaksanaan dari proses RTP-nya tadi telah efektif dalam mengendalikan risiko atau belum gitu ya. Nanti akan dilihat dari bagaimana rencana mitigasinya dan setelah dilakukan seperti apa Bapak Ibu. Ini dalam penilaian kemarin Bapak Ibu ya, 8 komponen yang kita uji. Ini nanti filenya bisa kami Bapak Ibu, apa saja komponen perencanaan. Komponen kapabilitas dalam hal ini perencanaan adalah dokumen sejauh apa penilaian kualitas terhadap tujuan atau keselarasan dan ketepatan indikator di masing-masing perangkat daerah. Kemudian yang kedua adalah komponen kapabilitas, di mana komponen ini juga sejauh mana perangkat daerah melakukan proses pengelolaan risiko. Dan terakhir adalah ada komponen hasil. Nanti komponen hasil itu seberapa besar proses pengendalian yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah dalam mencapai tujuan perangkat daerah tadi. Nantinya akan ditunjukkan lewat kertas kerjanya ya, Bapak Ibu ya.
Ya, kenapa Bapak Ibu harus melakukan penyusunan laporan? Karena Bapak Ibu adalah masuk ke dalam lini 1. Ya, di sini disebutkan bahwa bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan resiko di lingkungan kerja masing-masing. Jadi kepala daerah selaku unit pemilik resiko harus bertanggung jawab melakukan pengelolaan resiko yang buktinya nanti ditunjukkan lewat laporan yang akan disiapkan Bapak Ibu semua. Eh, Kita lihat kemarin hasil penilaian kemarin ya Bapak Ibu ya, dengan kondisi nilai manajemen risiko yang tadi disampaikan oleh Bu Irban, baru 7 perangkat daerah yang ada pada level 4 gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian 31 perangkat daerah hanya dalam level cukup dan 6 perangkat daerah dalam level kurang gitu ya. Jadi ini kita ada PR nih Bapak Ibu, karena tadi yang sudah disampaikan bahwa SPIP terintegrasi minimal semuanya harus 3. Sementara di tahun ini, walaupun nilainya belum keluar, tapi secara berita acara, gitu ya Bapak Ibu, ini MRI kita berdasarkan berita acara yang ditandatangan oleh Pak Sekda kemarin, nilai MRI di angka 2,873. Memang meningkat daripada tahun 2024, betul. Tetapi kita masih punya PR tadi untuk mencapai minimal angka 3 di penilaian tahun 2026. Tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu ya. Saya juga bersama eh, pimpinan dan jajaran semua di PPUPD juga akan sangat mengharapkan peran serta Bapak Ibu gitu ya, untuk mencapai tadi level 3 tadi gitu ya, minimal 3. Kalau bisa sih jangan pas-pas banget 3 ya Bapak Ibu ya gitu ya, minimal tadi yang angka levelnya di angka 3 tadi bisa diangkat 4, yang 4 bisa dipertahankan di 4 untuk penilaian tahun ini, dan juga yang kurang tadi yang 2 bisa dinaikkan ke minimal di angka 3, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kita coba meningkatkan angka nilai manajemen evaluasi kematangan manajemen risiko perangkat daerah bisa mempengaruhi atau bisa berdampak pada nilai indeks manajemen risiko Kota Bekasi menjadi minimal di angka 3. Kemudian tadi listnya tadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini beberapa sebaran, ya pastinya sebarannya lebih berat ke kanan ya Bapak Ibu, karena lebih banyak yang masih kategori cukup gitu ya. Itu terdapat beberapa kekurangan yang harus ditingkatkan di tahun ini, Bapak Ibu. Ini saya coba rekapitulasi seperti apa kekurangannya. Kemudian kita mengharapkan bergerak semua gitu ya, Bapak Ibu ya. Bergerak dalam apa? Dalam hal ini kita punya satu tujuan, punya target dari kepala daerah, yaitu untuk meningkatkan indeks tadi, SPP tadi, yang salah satunya adalah unsur manajemen risiko ini gitu. Kemudian dari 3 unsur yang dinilai, ya Bapak Ibu, itu ada beberapa kekurangan yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama adalah pelaksanaan sosialisasinya ini belum dilakukan ke seluruh pegawai terkait sama manajemen risiko. Ini tolong dipersiapkan Bapak Ibu ya. Masih ada waktu, kita sampai bulan Juli, minimal nanti Bapak Ibu sudah mulai nih ada rapat evaluasi yang membahas tentang manajemen risiko. Apalagi sekarang proses penyusunan risk register sedang dalam proses review oleh JFA di kami gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa mulai nih nyicil-nyicil gitu. Kemudian yang kedua, dalam proses infrastruktur manajemen risiko perangkat daerah itu belum terdapat anggaran. Betul, memang tidak terdapat anggaran secara langsung karena kita telah dikunci nih oleh Kepmen gitu ya. Tetapi itu juga kan sifatnya fleksibel, bisa dalam anggaran koordinasi ataupun anggaran makan dan minum, atau lebih luas lagi, lebih meningkat lagi adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM, berarti melalui anggaran bimbingan teknis gitu Bapak Ibu. Nah itu tolong nanti diperhatikan, disiapkan mumpung masih Januari ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, yang untuk infrastruktur manajemen risiko perangkat daerah, memang pada akhirnya ini kita harus kita akui bersama bahwa ini adalah proses manajemen, ini adalah masih dalam bentuk pemenuhan dokumen. Tetapi kita juga tidak perlu berkecil hati gitu ya, kita harus optimis gitu ya, bahwa diawali dengan dokumen yang rapi atau proses administrasi yang rapi, mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kota Bekasi, dalam hal ini menggunakan resiko dalam proses pelaksanaan kegiatan tadi.
Jadi misalnya berkecil hati nih, baru masih proses administrasi saja, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Iya betul kita harus mengakui gitu ya. Tapi tidak juga kita harus perlu berkecil hati gitu. Ayo dong kita bisa kan dari proses administrasi kemudian kita melangkah kepada implementasi. Seperti itu mungkin. Kemudian yang kedua, proses manajemen risiko. Nah, proses manajemen risiko memang ada beberapa nih, ada 6 unsur yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang diantaranya adalah identifikasi resikonya ini baru pada tingkat sasaran strategis, program, dan subkegiatan. Dan ini sudah ditindaklanjuti oleh Baperida. Ya ini dalam hal ini sedang menyusun RR, RPJMD, jadi sasaran strategis pemerintah daerah gitu ya. Kemudian yang C, proses identifikasinya kalau dulu belum pakai root cause analysis atau akar masalah gitu ya. Nah, kita mulai tahun ini yuk bikin formatnya pakai RR, pakai root cause analisisnya dilengkapi. Itu nanti formatnya untuk format lengkapnya mungkin nanti bisa kami share lewat masing-masing pengampu Bapak Ibu ya. Dan yang keempat selanjutnya adalah eh, unit kerja belum melakukan evaluasi resiko gitu. Jadi ada proses unit kerja atau unit pemilik resiko melakukan setelah tadi dapat residual risk tadi, jangan lupa dilakukan proses pemeringkatan gitu ya. Jadi yang residual risknya paling besar, maka masuk ke dalam form atau masuk ke dalam form komunikasi itu harus di paling atas gitu. Jadi dilihat di residual risk-nya. Kemudian yang kelima, RTP-nya ternyata banyak yang belum spesifik sesuai dengan tindakan mitigasinya. Misal, hanya rapat koordinasi saja, tetapi rapat koordinasinya belum bisa menjelaskan rapat koordinasi apa sih gitu. Sementara dalam hal misal dalam hal untuk resiko terkait dengan eh, apa ya koordinasi proses TPS 3R, misalnya kita ambil contoh Dinas LH punya ya pemilahan TPS 3R gitu ya. Mungkin di rapatnya rapat koordinasi, tetapi belum menjelaskan rapat koordinasi. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, nanti Dinas LH mohon maaf gitu ya. Apabila sudah tepat, Alhamdulillah. Cuma kok yang diingat di kepala saya kebetulan terlintas Dinas LH gitu ya. Nah, itu seperti rapat koordinasinya atau proses sosialisasinya yang terkait dengan pemilahan sampah, misalnya seperti itu. Nah, itu banyak perangkat daerah yang pokoknya ada proses sosialisasi rapat aja gitu. Nah, rapatnya tentang apa, nota dinasnya kemana, rapatnya kemana gitu, fotonya apa gitu. Nah, ini tolong disinkronkan kembali. Dan selanjutnya untuk proses manajemen resiko itu adalah terkait dengan pemantauan atau realisasi. Nah, eh, sebentar dulu ya Bapak Ibu. B 2884 KRI D 2884 Udah, tes? Ya. Selanjutnya adalah yang hasil, komponen hasil ya, Bapak Ibu. Ya, komponen hasilnya nih apa? Yang pertama itu adalah mitigasi resiko yang belum berhasil menurunkan level resikonya. Itu ada Bapak Ibu. Jadi ada perangkat daerah yang ternyata setelah dimitigasi
kok level resikonya malah jadi tambah tinggi gitu. Nah, itu mohon menjadi perhatian juga gitu kan. Sekarang Bapak Ibu sudah mulai familiar ya dengan risk register. Terus kemudian yang terakhir adalah belum seluruh dokumen yang ditetapkannya itu bisa mencapai tujuan strategis yakni IKU perangkat daerah. Itu hal penting Bapak Ibu, ini karena penilaian tahun 2024 ya, itu hal penting karena kita harapkan di tahun ini kemarin semua IKU perangkat daerah tercapai semua. Kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Mudah-mudahan tercapai ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, ini terkait dengan skornya. Skornya berapa sih kalau cukup itu? Cukup itu adanya di eh, angka ini 60 sampai dengan 75 Bapak Ibu. Nah, banyak mayoritas kita nih berat di sini nih Bapak Ibu ya. Nah, untuk mencapai tadi tiga tadi, yuk kita sama-sama kita upayakan untuk bisa move ke angka 75 sampai 90. Pastinya harus dimulai dari bulan Januari gitu ya, karena Bapak Ibu pasti dari bulan ini sudah mulai rapat-rapat gitu ya. Yuk bareng-bareng sambil ngumpulin evidennya. Terakhir, yuk kita sama-sama bekerja ya Bapak Ibu ya, apabila ada yang dikonsultasikan bisa langsung ke masing-masing pengampu. Kemudian saya langsung masuk ke slide ini Bapak Ibu ya. Ada ya. Di dalam komponen hasil ini Bapak Ibu, Hmm, ya. Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan kertas kerja ini ya. Eh, Kertas kerja ini di komponen 3.1 ini ada hasil yang di poin pertamanya adalah mitigasi resiko yang dijalankan akan berhasil menurunkan level resiko aktual sampai dengan tingkat yang diterima sesuai dengan selera dan toleransi resiko yang ditetapkan. Ini kenapa Bapak Ibu salah satunya harus menyusun laporannya adalah karena pada akhir tahun pengelola resiko atau dalam hal ini adalah UPR harus melakukan penilaian efektivitas pengendalian atas seluruh resiko yang teridentifikasi. Pengukuran efektivitas RTP dari akhir tahun sebelumnya dibandingkan dengan level penilaian mandiri pada tahun berikutnya. Apakah turun atau tidak? Nah, kemarin di sini banyak yang skornya rendah nih Bapak Ibu. Kenapa kita akhirnya ingin Bapak Ibu lebih tinggi lagi nilainya? Ini skor komponennya adalah 5, Bu. Ya, kalau yang lainnya Bapak Ibu lihat di sini 1, di sini 5, sama ketercapaian IKU. Ya, ya. Jadi kami seluruh dari pengampu perangkat daerah di sini ingin masing-masing perangkat daerahnya bisa aware dan nilainya pun bisa lebih meningkat. Itu kenapa kita harus menyusun laporan ini. Sebetulnya laporan ini kalau dalam Kepwal 73 yang sudah disusun tahun 2023 itu laporan ini dilakukan pada setiap triwulan. Tetapi setiap akhir tahun Bapak Ibu harus melakukan ini, evaluasi ini. Evaluasi atas masing-masing resikonya, mana yang berhasil untuk menurunkan resiko, mana yang tidak. Dan pada saat penyusunan tahun berikutnya juga mana yang tetap atau mana yang sudah menurun gitu. Itu harus diperhatikan, lihatnya dari mana adalah dari laporan. Mungkin itu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya adalah terkait dengan eh ini ya, kita masuk ke surat ini sepertinya sudah semuanya menerima ya Bapak Ibu ya. Surat untuk penyusunan laporan. Ya, ini kita coba konsepkan Bapak Ibu. Ya, jadi masing-masing unit pemilik resiko, ini harusnya unit pemilik resiko kan dari kepala perangkat daerah sebetulnya diturunkan kembali ke masing-masing penanggung jawab program. Dalam hal ini adalah kepala bidang atau kepala bagian atau sekretaris ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebetulnya masing-masing dari secara berjenjang, masing-masing pemilik risiko itu melaporkan
itu kepada unit pemilik risiko level eselon 2-nya. Ya, tetapi bisa langsung juga diakomodir langsung oleh level eselon 2-nya. Ya, Bapak Ibu, untuk draftnya seperti apa? Kita lihat bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Yang ininya bisa disesuaikan sama yang standar aja. Ini di bawah. Yang terparkir di samping gedung BPBD dimohon untuk memindahkan kendaraannya karena parkir bukan pada tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Mohon maaf banyak iklannya. Untuk terkait dengan dasar penugasan, ini masing-masing perangkat daerah sudah bikin ya unit penyusun pengelola manajemen risiko yang tugasnya salah satunya adalah melakukan pemantauan gitu. Nah, ini di sini tinggal dimasukkan Bapak Ibu seperti apa nomornya, kemudian halnya tentang apa dan tahunnya tahun 2025. Berarti Bapak Ibu langkah pertama harus mengumpulkan risk register dari masing-masing bidang yang ada di lingkungan Bapak Ibu semua. Pastinya risk register yang sudah dilakukan pelaksanaan RTP-nya karena nanti ada form untuk meminta bukti dukung atas tindak lanjut pelaksanaan RTP Bapak Ibu. Ya, kemudian terkait tujuan penugasan di skip saja di tabel pertama. Ya, di tabel pertama ini adalah tabel pemantauan pelaksanaan RTP tahun 2025 pada badan atau dinas. Tinggal disesuaikan saja kolom resiko yang teridentifikasi peristiwanya apa saja. Tetapi tolong diperhatikan ini tidak hanya untuk program penunjang saja, tetapi untuk program, maksudnya untuk unsur yang urusan juga gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan, maksudnya ada yang urusan dan ada yang penunjang, tetapi semuanya dimasukkan gitu, jangan ada sampai yang tertinggal karena masing-masing pastinya ada RTP-nya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kode risikonya, tanggal terjadi ketika ada kejadian. Ketika tidak ada kejadian, di skip saja. Sebab dan dampak juga ketika ada kejadian. Ketika tidak terjadi, berarti kita skip saja. Keterangan juga. Kemudian RTP-nya tolong dilengkapi sesuai dengan risk register Bapak Ibu semua. Ya, semua satu dinas gitu ya. Karena kita akan melaporkan yang menjadi tanggung jawab kepala daerah selaku unit pemilik resiko di lini pertama gitu. Kemudian yang kolom selanjutnya adalah rencana pelaksanaannya di eh, berapa tuh di di RR-nya kan sudah terlihat ya, misalnya di bulan minggu pertama atau triwulan pertama, triwulan kedua, atau mangga Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi lingkungan dokumen Bapak Ibu semua. Dan yang sisi kolom selanjutnya adalah realisasinya. Nah, ini akan terlihat di sini sudah terrealisasi atau belum gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika memang sudah terrealisasi, Bapak Ibu harus mengisi link ini. Ya, linknya tolong disampaikan, dicantumkan juga. Linknya link apa? Link dari bukti dukung atas tindak lanjut RTP tadi. Selanjutnya adalah poin kelima, hasil pemantauan manajemen risiko sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah pelaksanaan selama tahun 2025. Untuk identifikasi risiko, berdasarkan identifikasi risiko yang masuk dalam dokumen risk register operasional tahun 2025 pada badan adalah, jadi ini semua identifikasi risiko dan kode usulan risiko di masing-masing risk register tadi di apa dikumpulkan lagi ya, dikelompokkan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sama juga tidak hanya yang urusan, yang penunjang juga. Kemudian nanti dijelaskan resiko yang telah diidentifikasi. Oh, ternyata dari sini jumlah resiko yang teridentifikasi ada berapa sih gitu. Nanti di sini Bapak Ibu tinggal dilengkapin. Gunanya apa? Supaya kita bisa tahu, oh dalam satu perangkat daerah unit pemilik risiko itu misalnya Disdamkar, resikonya ada berapa sih yang dimiliki oleh unit pemilik risikonya gitu. Ya, kemudian lanjut
analisis resiko. Dalam analisis ini, teman-teman pastinya sudah paham semua ya. Kalau yang masih bingung boleh ditanyakan nanti eh, oleh pengampu ataupun pada forum ini Bapak Ibu. Daftar analisis resiko tahun 2025 di tabel 3 ini dijelaskan pernyataan resikonya apa saja, kemudian skor kemungkinannya berapa, skor dampaknya berapa, sehingga dapatlah level resiko. Setelah itu kita cek lagi di pengendalian. Nah, ini pengendaliannya apa saja? Tadi kan formnya sudah kita kumpulkan ya dari masing-masing bidang dan juga sekretariat. Nah, ini dikumpulkan, sudah ada atau belum, nanti akan terlihat mana yang sudah ada tapi belum memadai, mana yang belum ada gitu ya Bapak Ibu. Dari tabel ini nanti kita akan tahu, sehingga nanti ke depannya seperti apa. Selanjutnya nanti setelah ada inherent risk tadi, ada residual, nah kita di sini residualnya seperti apa? Berapa kemungkinan, dampak, dan juga levelnya. Dalam proses ini, residual risk tadi, ini yang akan nantinya Bapak Ibu akan menjadi sebagai dasar untuk melakukan perankingan. Ya, kemudian dijelaskan nih jumlah resiko yang belum ada existing kontrolnya berapa. Misal di sini ternyata ada 20. Ternyata pada kolom pengendalian yang belum ada 5. Yang sudah ada berapa dari jumlah seluruh resikonya ini dipersentasekan. Kemudian yang sudah ada existing tetapi belum memadai berapa gitu ya Bapak Ibu. Ini sebagai ternyata kalau sudah ada, kalau belum ada berarti kan harus menyiapkan kebijakannya kah seperti apa gitu ya masing-masing unit pemilik resikonya, atau misalnya sudah ada tapi belum dijalankan 100% berarti apakah dalam proses pelaksanaannya belum optimal, apakah sudah terdapat alur kerja atau proses bisnis atau SOP di dalamnya, apakah belum dilaksanakan semua masing-masing tersebut ataukah sudah, itu nanti akan mempengaruhi. Kemudian yang C adalah berdasarkan evaluasi risiko yang masuk dalam risk register operasional, badan dan dinas, maka daftarnya di short lagi, daftar risiko yang jadi prioritas. Nah, tadi yang jadi prioritasnya dari mana? Tadi kan kita di sini sudah ada level risiko ya Bapak Ibu ya, residual dari residual risknya ya. Ini yang memiliki residual risknya paling besar pastinya menjadi prioritas gitu ya. Karena kan harus segera ditreatment dari residual risknya yang paling besar tadi. Nah, ini dimasukkan ke sini nih. Pernyataan resiko yang daftar urut prioritasnya gitu. Kemudian levelnya berapa dan seperti apa. Dan di sini adalah residu setelah pengendalian. Karena kan Bapak Ibu setelah ada level resiko ini yang residual risknya masih tinggi atau masih di atas selera resiko kan harus melakukan tindak lanjut atau pengendalian mitigasinya ya. Nah, itu skornya setelah dilakukan mitigasi berapa gitu ya. Jadi diperhatikan kalau yang ini apa namanya pada saat proses yang residual risknya sudah ada pengendaliannya misalnya gitu ya. Terus kemudian ada yang tadi existing controlnya ternyata belum ada gitu. Nah, ini disebutkan jumlah resiko yang berada di atas selera resiko itu ada berapa. Berarti kan dari sini akan terlihat nih yang perlu mitigasi kan yang resikonya masih berada di atas selera resiko Bapak Ibu. Kemudian lanjut yang C. RTP dari masing-masingnya apakah menurunkan level daripada resiko itu sendiri. Nah, ini dijelaskan Bapak Ibu pakainya tabel yang mana gitu ya. Ini tabel kelima. Gitu. Nah, ini penanggung jawabnya siapa, indikatornya apa, kan misalnya sebelum proses pengkomunikasian ada indikatornya tuh. Apa saja misalnya kegiatannya, misalnya kok sosialisasi misalnya gitu ya. Sosialisasi pemilahan sampah tadi karena kita contohnya udah TPS 3R gitu. Nah, itu waktunya apakah sesuai atau tidak. Nah, ketika ada kendala bisa langsung dimasukkan ke dalam format yang kendalanya. Selanjutnya,
jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 ada berapa kegiatan RTP-nya tadi. Nah, ini dirinci juga kegiatan yang telah terrealisasi sampai dengan triwulan 4 ada berapa, Bapak Ibu. Terus kemudian yang belum terrealisasi berapa. Gitu. Nah, ini tolong disampaikan juga karena kan ada kemungkinan, apalagi kita misalnya ada proses efisiensi, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada kemungkinan RTP itu pada akhirnya tidak bisa kita lakukan, misalnya. Atau dengan adanya keterbatasan waktu, misalnya bisa juga, atau SDM. Berarti kan kita pada saat proses penyusunan RTP-nya belum sepenuhnya tepat gitu ya, karena belum mempertimbangkan tadi SDM, kemudian alokasi waktunya. Kalau anggaran mungkin tadinya sudah diperhatikan, tetapi ketika ada proses kebijakan atas efisiensi, maka mau tidak mau harus dilakukan efisiensi, misalnya seperti itu sehingga tidak bisa dilakukan. Nah, ini harus terdata semuanya. Selanjutnya adalah di sini yang belum pada akhirnya kelihatan nih Bapak Ibu. Nah, yang belum ini nanti harus dilakukan evaluasi lagi pada saat Bapak Ibu melakukan penyusunan risk register yang sedang direview. Jadi nanti hasil reviewnya dari teman-teman JFA pada saat Bapak Ibu mau memperbaiki atau melakukan tindak lanjut dari rekomendasinya, tolong dicek juga hasil laporan Bapak Ibu. Nah, apakah RTP-nya itu sudah dikerjakan atau belum gitu ya. Kemudian apakah RTP-nya itu akhirnya menurunkan level resikonya atau tidak. Ketika tidak bisa tidak dikerjakan di tahun sebelumnya, penyebabnya apa? Apakah bisa menjadi salah satu RTP di tahun ini? Gitu. Ada kekhawatiran juga ketika dimasukkan lagi karena kan sebagian besar kegiatan ataupun subkegiatan masing-masing perangkat daerah itu kan berulang ya Bapak Ibu ya gitu. Makanya berarti kan ketika misalnya tidak bisa dikerjakan, salah satunya karena misalnya ketersediaan anggaran atau SDM, nah itu harus dipertimbangkan kembali apakah RTP itu bisa lagi kita pakai di penyusunan tahun 2026. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Terus kemudian lanjut untuk terkait dengan resiko dalam penetapan resiko di sini misalnya resiko operasional itu minimal yang dapat diterima adalah 15 ya Bapak Ibu selera resikonya. Nah, itu apakah sudah terpantau semua gitu misalnya ya. Kayak pernyataan resiko, kemudian ada kejadian atau tidak. Resiko kalau ada kejadiannya kita bisa isi, kalau tidak mungkin kemungkinan atau dampaknya, mohon maaf, kemungkinan atau dampaknya tetap harus kita isi ya. Nah, kemudian ini resiko aktualnya. Aktualnya itu terjadi atau tidak. Ketika misalnya resiko aktualnya ada, terus kemudian dari hasil yang kita susun di awal ternyata lebih besar resikonya, misalnya berarti kan jadi deviasi nih gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita lihat rekomendasinya tuh apa. Ini yang melakukan misalnya ada pertanyaan Bapak Ibu, yang melakukan apakah bukannya APIP gitu ya. Bukan Bapak Ibu, yang harus melakukan self assessment atas resiko itu sendiri adalah unit pemilik resikonya gitu ya. Kami mendampingi. Jadi kalau Bapak Ibu bingung boleh bertanya kepada kami, tetapi yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Gitu mungkin. Terakhir, kita harus juga bisa dalam proses assessment ini, kita harus juga bisa menentukan pada akhirnya level resiko yang tidak bisa diterima tuh resiko apa saja gitu Bapak Ibu. Nah, ini tolong diisikan juga. Nah, ketika resikonya tidak dapat diterima, ini kan ada beberapa treatmentnya kalau kita coba membaca beberapa teori gitu ya. Jadi kalau tidak bisa diterima setelah dilakukan treatment atau mitigasi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama bisa tadi mengurangi resiko itu dengan cara memindahkan gitu. Misalnya kalau dari BKPSDM kan dipindahkan ke provinsi untuk diklat sebagian gitu resikonya, misalnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang ada beberapa treatment gitu ya. Terus kemudian apa? Terus misalnya kalau resikonya nggak diterima berarti nggak usah dikerjakan gitu. Kembali lagi resikonya tidak dapat diterima, misalnya tidak dapat dikerjakan, nah itu program itu menjadi prioritas atau tidak. Ketika menjadi program prioritas yang bisa kita lakukan adalah yang tadi mengurangi resiko tadi, tetapi tidak
maksudnya bisa melibatkan pihak lain, misal dengan probability audit. Berarti kan resikonya sebagian dengan resiko-resiko itu dilimpahkan kepada pendamping yang melakukan probability audit. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya penjelasannya. Jadi bukan berarti perangkat daerah enak nih, ini ada resikonya gede nih, ya udah di drop aja gitu. Enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita balik lagi, ini menjadi salah satu program prioritas dalam program strategis kepala daerah atau tidak. Ketika menjadi program strategis dan sudah diperdakan dalam dokumen RPJMD, maka yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah membagi level resiko itu terhadap ke pihak-pihak yang memang terkait. Mungkin seperti itu. Ya, Bapak Ibu, mungkin demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya ditandatangani oleh pemilik risiko, unit pemilik risiko dalam hal ini adalah level eselon 2, dan jangan lupa surat pengantarnya. Ini disampaikan kepada sekretaris daerah ya Bapak Ibu ya. Kenapa kepada sekretaris daerah? Tadi sudah saya sampaikan struktur manajemen risiko, bahwa Pak Sekda adalah selaku ketua daripada manajemen risiko atau unit manajemen risiko. Kami dari APIP adalah sebagai pendamping ataupun pengawas. Mungkin demikian Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, mangga dipersilakan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya forum ini bisa clear, bisa jelas gitu Bapak Ibu ya. Tidak ada satu lagi, jadi persepsi kita dalam posisi yang sama. Nanti untuk kami APIP boleh diupload saja Bapak Ibu ke dalam linknya. Nanti kami akan cek di masing-masing pengampu di masing-masing di link yang sudah disiapkan dalam surat yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Kita buka forum pertanyaan apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Pak Cucu unmute-nya bisa dibuka atau bisa raise hand aja langsung ya Bapak Ibu. Atau sudah cukup semua Bapak Ibu? Atau bingung malahan ya? Bapak Ibu udah buka ini kan ya, sudah buka raise register yang kita minta dari masing-masing perangkat daerah ya. Kumpulin dulu itu raise registernya, karena dari sana kita baru bisa melakukan proses penyusunan laporan tadi. Raise hand aja. Kita bisa raise hand, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan nanti baru dibuka. Clear berarti ya, dibuka mungkin. Ih, hmm? Iya, ini masih ketutup ya, Mas Tanto? Ya, dari BPBD dipersilakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang tadi saya simak, yang Alhamdulillah saya baru ya di BPBD. Terus saya simak itu ada beberapa tabel-tabel bulpi, tabel-tabel yang masih bingung ya. Itu bisa nggak sih? Ada satu contoh yang bisa kita jadikan pedoman tuh, mungkin dari kalimat-kalimatnya ya. Jadi kita nggak ambigu antara di situ tuh ada satu tabel, misalnya risiko. Terus bisa ditunjukin nggak sih Mbak? Yang tadi Mbak ada risiko, ada pokoknya yang di tabel itu kan banyak tuh keterangan-keterangan itu saya agak nggak paham tuh Mbak. Sama ini yang kedua, kalau di BPBD kan itu kalaknya itu selon 3 ya. Itu kita gimana? Gitu aja Mbak. Kasih.
Iya, terima kasih Mbak Dewi atas pertanyaannya. Izin nanti apabila ada teman-teman pengampu yang ingin menambahkan, kami persilakan. Terkait dengan BPBD eselon 3 itu seperti apa ya? Jadi BPBD tetap kalaknya itu karena memang BPBD khusus ya, kan nanti mudah-mudahan BPBD jadi eselon 2 ya. Iya, Amin, jadi amin. tetap harus melakukan unit pemilik resikonya kepala BPBD, Mbak. Jadi itu tetap harus kita proses gitu ya. Iya, Karena kan oke. BPBD khusus ya dari pusat. Kemudian yang terkait dengan form-formnya, tadi seperti saya sudah sampaikan, langkah pertama yang harus kita miliki adalah risk register di tahun 2025, Mbak. Oke. Gitu ya. Jadi kita memang harus mengumpulkan dari bidang-bidang terlebih dahulu. Kalau bikin laporan tapi risk registernya belum punya, itu tidak akan selesai gitu karena Ya. kondisinya pasti akan diminta terkait dengan RR-nya atau risk register operasional di tahun 2025 terlebih dahulu. Gitu ya. Terus kalau ditanya itu form-formnya seperti apa? Kalau Mbak Dewi lihat itu di risk register itu masing-masing udah lengkap sebenarnya. Di sebentar kita coba ambil contohnya. Iya. Kebetulan saya Soalnya saya masih meraba-raba juga ya Mbak, yang ya tepat tuh siap-siap ya. kayak gimana gitu. Ekstra pembangunan ekonomi Tapem bagian umum. Sebentar ya, saya coba share screen. Jadi, ya, dah. Ya, ini contohnya punya Setda mungkin ya, teman-teman ya. Jadi di sini Mbak Dewi harus dapat form masing-masing ini semua. Jadi form identifikasi. Nanti kan tinggal mindahin dari sininya nih, Mbak. Oh iya iya. Jadi Mbak Dewi harus megang memang pada saat menyusun laporan ini, makanya eh, eh, harus yang menyusun laporan unit pemilik risiko harus punya seluruh risk register unit kerjanya di bawahnya. Jadi misalnya eselon 3-nya itu harus dimiliki semua yang akan ditugaskan dalam menyusun laporan. Terus kemudian seperti ini kan event resikonya. Kemudian pertanyaan ini analisisnya. Nah, ini kan ada semua nih sebenarnya. Jadi sebenarnya sih sudah ada semua gitu. Karena ini disusun di tahun 2025. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tadi mitigasinya. Mitigasinya kan ini di apa direncanakan nih proses rancangan pemantauannya ternyata pada saat mitigasi itu direncanakan di September misalnya. Nah, itu harus jelas gitu ya. Ini juga masih salah kemarin. Nah, di sini nih. Ini kan triwulan 4. Iya. Nah, ini apakah realisasi waktunya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau belum? Nah, terus kan diminta linknya tuh. Ya, seperti itu Mbak. Jadi memang yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan risk register yang dibuat tahun 2025 awal atau mungkin yang sudah melakukan menyusun laporan semesteran di tahun kemarin di bulan Juni itu dijadikan dikumpulkan jadi satu gitu ya. Terus baru pilah berdasarkan tadi masing-masing pelaporannya tadi gitu. Em, Mungkin bisa menjawab ya tadi Mbak Dewi. Iya. Terus saya coba lagi ya. Ya, boleh. Nanti Sebenarnya kalau kayak bingung-bingung kali. boleh lah. Kan deket kan? Ya, Iya. boleh Terus lah. satu lagi ya, nambah satu lagi. Siap. Yang tadi kan yang harus kita lakukan pertama kali itu ya di 2026 tuh kita sosial CMR yang bulat P. Hmm. Nah itu kita boleh kan ambil narasumbernya dari kok atau harus internal? Mangga saja diajukan kepada manajemen Hmm, ya Mbak Dewi ya. Untuk iya oke. masalah penugasan kan memang dibagi biasanya ya kalau kami itu kan di evaluasi manajemen risiko gitu ya di kami itu di UPD. Nah, nanti tinggal dari manajemen mau ke pengampu
mengakunya dari JFA atau seperti apa, maka disampaikan saja secara resmi sehingga nanti dari APIP juga bisa menugaskan secara resmi siapa yang dikatakan available atau capable dalam menjelaskan penyusunan dokumen-dokumen tersebut. Mungkin itu ya Mbak ya. Iya, oke, Gitu. makasih Bu ya. Ya, Nanti kita sama-sama lanjut Mbak. lagi ya. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Dinas sosial. Udah dibuka Mut ya? Oke. Ya, dipersilakan dari Dinas Sosial. Ya, dari Dinas Sosial. Nggak jadi nanya kayaknya. Udah ngerti ya? Halo, halo. Apa disdakperin dulu ya? Oke, disdakperin dulu ya. Mohon izin, Dinsos kita tutup dulu. Mbak Rin udah siap? Itu udah siap tuh Dinsos? Hah? Ya, Dinsos dulu. Ada enggak? Ada tuh Mbak Rina. Udah, Pak. Ya, lanjut Mbak Rino. Silakan. Nggak ada suaranya. Udah mulai ngomong kan, Bu Rino, Mbak? Mbak Rina lupa itu kan. Hmm? Udah keluar ya? Hmm? Hah? Udah. Halo? Mbak Rino, nggak kedengeran ya? Di skip aja dulu ya Bu Rino. Mohon izin pengampunya bisa Japrian dulu. Soalnya kita nggak dengar. Ke itu aja dulu ya, ke Indak dulu. Assalamualaikum, Oke. Bu. Waalaikumsalam Mbak. Ayo, sehat Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Ya, Ada lanjut Mbak. yang pertama, di situ Bu, ada tembusan, Bu. Di suratnya ditulis tembusannya ke inspektorat, tapi di lampiran hanya ke wali kota dan wakil wali kota. Itu ditambahkan aja ya, Bu, ke inspektorat. Di lampiran Oh, oke. surat yang Di ini ya, di surat ya. ditambahkan inspektorat berarti ya, Bu? Tembusannya ya. Sebentar ya. Di sini ya Mbak ya. Yang lampiran halaman Oh paling iya terakhir. betul. Nah, Ini tembusannya tolong ditambah aja Mbak ya. sama itu ya. Ah, Terus untuk bukti dukung, Bu, kalau misalkan RTP-nya untuk pemilihan pihak ketiga dengan lebih baik, berarti buktinya itu cukup rapat seperti itu atau harus seperti apa ya, Bu? Untuk RTP-nya ya Mbak ya. Ya, untuk RTP-nya itu tergantung dari pada saat mitigasinya untuk mengurangi risiko tadi, RTP-nya seperti apa. Jadi tidak selalu dalam bentuk rapat gitu ya. Eh, Bisa dalam proses koordinasi rapat, salah satunya bisa juga sosialisasi tadi, tapi bisa juga ke bentuknya misalnya kebijakan. Misalnya gitu, SE misalnya gitu. Bisa kayak gitu. Jadi tergantung RTP-nya itu tergantung pada saat proses tadi penyusunan risk registernya itu pada saat ingin menurunkan level resikonya itu RTP-nya bentuknya apa gitu Mbak. Kesepakatannya yang dinilai efektif gitu ya. Jadi kan tujuannya adalah RTP itu adalah untuk menurunkan level risiko tadi gitu. Nah, jadi memang tidak harus selalu rapat gitu. Misalnya ternyata butuhnya surat edaran, ya bisa dilakukan surat edaran. Nanti misalnya setelah surat edarannya ada, baru misalnya
Kalau Indap biasanya misalnya terkait apa ya? Kepada pengusaha mungkin ya, gitu ya? Nah, Ya kan nanti kadang misalnya ya bentuknya nanti eh, bisa setelah ada surat edaran terkait misalnya perizinan, kemudahan perizinan misalnya gitu ya. Untuk yang terkait rekomnya, misalnya kalau kemudahan kan mungkin dari DPMPTSP, tetapi rekomendasinya mungkin ada yang dari Indap gitu ya Mbak ya. Nah, nanti itu bisa proses sosialisasinya setelah adanya kebijakan tadi menurunkan resiko tadi dalam proses mitigasinya itu dilakukan sosialisasi dengan calon investor misalnya seperti itu atau pengusaha atau yang tadi gitu. Jadi akan sangat bergantung jadi bisa dengan rapat, eviden, nota dinas gitu yang pastinya harus selaras ya kita wanti-wanti karena kadang-kadang ada perangkat daerah yang dalam filenya itu RTP-nya apa, undangannya apa, nota dinasnya apa gitu. Nanti giliran kita udah evaluasi baru tuh diperbaiki semua gitu. Maksudnya tolong ini mumpung masih awal tahun, yuk bareng-bareng kita starting mulai dari nol ya, walaupun belum lebaran gitu ya. Ya mungkin itu aja ya Mbak ya, bisa menjawab mudah-mudahan Mbak. Bu. Kalau untuk tabel 7, kalau Mm-mm. nggak terjadi berarti dikosongkan untuk yang kolomnya itu Bu. Kolom 7. Kolom nomor berapa Mbak? Tabel nomor 7, Mm-mm. tabel 7 Mm-mm. kan ada, Ya, nah ini kan ada kejadian risiko 1 tahun. Tadi kata Ibu kalau terjadi gitu Mm-mm. ya. Enggak, kalau yang ini bukan kalau terjadi, tadi udah aku ralat ya. Jadi posisi kalau terjadi ini ketika ini resiko aktualnya ini diisi baru kalau terjadi. Tapi kalau yang ini ada di RTP-nya gitu. Ya, cuma yang ini kan level resiko aktual ini berarti kalau terjadi, kalau nggak terjadi ya di skip aja. Kalau terjadi kan nanti karena resikonya peristiwa kejadiannya itu sudah terjadi, kan bisa saja ternyata pada saat kejadiannya itu ternyata level resikonya itu lebih kecil atau lebih tinggi dari yang telah ditetapkan sebelumnya gitu ya. Nanti dilihat tuh deviasinya berapa. Kalau misalnya lebih tingginya berapa, lebih rendahnya berapa. Kalau lebih tinggi berarti kan mungkin di sini pada saat proses assessment awalnya ada kesalahan misalnya gitu ya. Berarti kita menganggap resiko itu adalah resiko kecil. Ternyata pada saat terjadi itu adalah resiko yang besar, terjadi deviasinya cukup tinggi. Nah, nanti rekomendasinya apa pada saat ini kan proses assessment ya. Berarti unit pemilik resikonya melakukan tadi dalam pada saat proses analisis ketika kegiatannya ini berulang di tahun 2026 dievaluasi lagi level resikonya sesuai dengan yang terjadi realnya gitu. Mungkin itu Mbak. Ya, mungkin bisa menjawab ya Mbak ya. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Mbak. Iya. Dari Dinas Sosial, kayaknya amat ya. Ya, dari Dinas Sosial, Mbak Rin. Kedengeran ya? Nggak kedengeran, Mbak. Udah dibu. Ditaruh dulu, ya boleh. Dinsos minta tolong disiapkan lagi. Mana ditaruh, Ibu? Nih. Udah bisa kan, Dinsos? Ya, ditaruh dulu deh. Ya, gimana Mas Tito? Halo, Sehat, halo. Mas? Udah nggak pakai Ya, anduk berarti udah sehat ya? ya masih pusing. Anduknya mana? Kamu biasanya pakai anduk loh, Mas. Lagi Oh, jemur ada. kayaknya. Oke, lanjut, Mas. Oke, kedengeran Bu? Dengeran. Oke, ya terima kasih atas kesempatannya Bu. Ini berarti untuk yang
apa namanya tabel 2 Bu, yang Ya. daftar usulan risiko. Itu tuh apa namanya setelah evaluasi dari si RT, artinya kan di apa namanya bahwa penanganan ini resikonya bergeser lebih ke situ, Pak. Maksudnya kan berarti Gimana Mas? yang Kok kurang tadinya jelas ya aku ya teman-teman? ya maksud saya begini, tadinya dari si RR-nya sendiri sudah teridentifikasi bahwa resikonya apa ketika di RTP bahwa hasil evaluasi tersebut itu si identifikasi resikonya itu bergeser sehingga yang bergeser itu ditaruh di tabel 2 itu maksudnya seperti itu atau saya bingung tabel 2 maksudnya Bu. Oke, kita buka tabel 2-nya ya. Ya, ini ya Mas ya. Ya. Nah, ini kan yang awal, ini kan adalah form yang RTP gitu ya. Nah, ternyata kita dalam proses penyusunan monitoring, sebetulnya kan ini kita harusnya nih tertibnya nih, mudah-mudahan tahun ini kita bisa tertib ya gitu. Itu per triwulan gitu. Tetapi kan ini karena sudah akhir tahun di tahun 2025. Maka kita langsung saja deh bikin laporan tahunan gitu ya. Minimal laporan akhir tahun tadi menjadi salah satu ajang assessment, self assessment unit pemilik resikonya. Gitu. Nah, komponennya apa saja itu kan identifikasi resiko. Berarti nama usulan resiko yang sudah yang sudah masuk ke dalam dokumen risk register ya, Mas ya. Paham? Oh, berarti maksudnya mengulang risk register. Saya pikir jadi karena awalnya begini karena urutannya adalah RTP dulu baru usulan. Jadi saya pikir adalah setelah kita evaluasi bahwa oh yang resiko yang sudah dievaluasi melalui RTP ini sudah tidak relevan lagi sehingga resiko tersebut bergeser menjadi resiko baru yang harus ditangani. Saya pikir Seperti seperti itu itu ya. karena Ya. eh, Jadi yang kita yang redaksinya pertama adalah dalam usulan. proses pelaporan itu, yang pertama adalah kita harus memantau pelaksanaan RTP ini yang di poin 4. Nah, yang selanjutnya adalah hasil pemantauannya sampai akhir tahun itu kita jadi kayak memang kayak jadi kayak dari awal lagi gitu ya. Ya karena kondisinya sebenarnya ini harusnya RTP ini harusnya di setiap triwulan sebetulnya gitu. Tetapi karena ini kita sudah akhir tahun, kalau kita bikin per triwulan kan perangkat daerah jadi kayak ngulang lagi gitu kan dari awal. Jadi ini kita langsung aja ke laporan RTP tahunan ini sama bukti dukungnya apa untuk masing-masing resiko. Kemudian ini dalam pemantauan, ini nantinya yang kalau tahun Kita harus memeriksa kembali Ya, kendaraan. siapa yang suruh mindahin mobil itu? Ya. Masalah itu karena tulang juga. Jadi posisinya memang ini jadi poin nomor 5 ini mengidentifikasi kembali RR-nya pada saat penyusunan RR itu ada berapa sih seperti itu. Ya, tapi link yang Ya, sudah dilaksanakannya adanya di sini nih linknya. Jadi nanti teman-teman pengampu dari kami kalau misalnya melakukan evaluasi tinggal klik bukti dukungnya untuk setahun udah bener apa belum nih gitu. Itu ya. berarti Yang RTP bisa sendiri kan menjawab cuma ya, Mas. risiko yang terjadi aja kan, Bu. Kalau misalnya resiko itu tidak terjadi, tidak perlu kita masukin ke RTP atau bagaimana, Bu? Kalau RTP harus dilaksanakan, even risikonya terjadi atau tidak terjadi. Ya, karena Semua kondisinya harus kan masuk gitu. sebetulnya RTP itu kan merupakan salah satu wujud dari mitigasi tadi supaya risikonya tidak terjadi. Bisa saja risiko itu tidak terjadi ketika unit pemilik risikonya udah antisipasi nih ngerjain RTP-nya gitu. Ya, jadi RTP itu tetap harus dilakukan, tetapi tadi dilakukannya berdasarkan skala prioritas. Makanya ada proses pengurutan sebagai prioritas tadi setelah dapat residual risk-nya tadi. Soalnya kekhawatirannya gini, Bu, karena di situ kolomnya bunyinya adalah kejadian. Jadi tanggal, sebab, kapan. Nanti kalau saya balik ke teman-teman teknis, kira-kira dari yang sudah di RR ini, di RTP kan, ada tidak. Mereka balik lagi. Lah kan nggak kejadian. Kapan kejadiannya? Ya nggak jadi, gitu. Nggak ada tanggalnya.
ya berarti nggak bisa Ya. gitu. Nggak bisa Ya, itu kosong. kan Mas Gitu. Tito pendekatan lah ya kepada teman-teman yang ngurusin ini ya. Gitu ya. Nah itu saya pusing, pasti nanti teman-teman pasti mikir resiko tersebut tidak kejadian. Nanti saya kosongkan. Nanti kalau saya kosongkan, saya dibalikin lagi. Kok bisa kosong? Hebat sekali ini. Sempurna gitu kan. Ya, Nah itu ya, jadi kalau memang terjadi ya dijelaskan tanggal terjadinya berapa, sebabnya apa, dampaknya apa. Tetapi kalau tapi tidak, kalau ini misalnya tidak RTP-nya terjadi ini tetap kosong harus aja berarti. dikerjakan, Mas. Gitu kan? Jadi Eh untuk kalau resi eh, Hmm, oh ya maaf, Pak. Gimana gimana kurang bagus internet saya Bu. iya. Ya, jadi coba pendekatan kepada yang tadi bikin admin Halo? di masing-masing program Halo? bidangnya ya. Nah, tapi tetap harus dilengkapi RTP-nya, Mas, karena teman-teman pengampu ini nanti akan melakukan pengecekan di RTP-nya ini, gitu ya. Kan dengan adanya RTP tadi bisa apa? Bisa mengurangi tadi resiko tadi. Jadi yang tadinya misalnya terjadi bisa saja misalnya tadi RTP dari TPS 3R misalnya eh sebelum dilakukan sosialisasi salah satu RTP-nya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kelurahan dengan melibatkan RT RW, PKK, Posyandu misal seperti itu. Nah, teknis. Nah, bisa jadi kan tadi resikonya misalnya adalah peristiwa resikonya adalah misalnya dampak apa permasalahan sampah dari hulu ke hilir yang tidak tertangani gitu. Ya kan, tetapi ketika kita sudah melakukan RTP-nya ini dari Dinas Teknis, berarti kemungkinan besar resiko ini juga tidak terjadi. Berarti kan di hulunya udah di-handle dulu nih, misalnya kayak gitu. Ya, mungkin Tapi itu. berarti kalau tidak terjadi kolom kejadian dikosongkan saja, tapi kolom RTP kita tulis gitu. Berarti Iya, berarti tetap. kosong. Iya, Tapi kalau kolom tidak RTP terjadi ya, berisi. kalau tidak terjadi mau apa gitu. Mestinya mau diisi apa gitu kan tidak mungkin. Tetapi RTP-nya ini tetap harus dilaksanakan. Ya, Kolom RTP itu maksudnya aktivitas RTP-nya ngapain berarti Bu? Kalau misalnya apa namanya evaluasi briefing gitu, kita tulis evaluasi briefing di kolom RTP, berarti begitu ya Bu? gimana Mas? Kok kurang jelas aku ya? Gimana ya? Ini maksud saya Bu, itu kan di itu kolom RTP, itu kan kita isi sebenarnya Heeh. aktivitas RTP-nya ngapain berarti kan ya? Aktivitasnya RTP. Iya. Iya, ya tergantung dari peristiwa risikonya pada saat menyusun. Enggak, intinya gini Bu, saya bingung kolom RTP itu saya tulis apa gitu. RTP itu harusnya nggak disusun di akhir tahun, Mas. Gitu. RTP itu disusun ketika menyusun tadi risk register tadi tuh kan ada resiko gitu ya. Ini kayaknya harus privat nih ya. Ada resiko dan nanti dari resikonya itu seperti apa, mitigasinya untuk mengurangi level resiko itu dilakukanlah RTP. Nah, RTP-nya apa? Nah, itu harus ditentukan di awal atau pada saat proses pelaporan di masing-masing triwulan. Misal melakukan tadi bisa sosialisasi, kemudian workshop, kemudian rapat koordinasi tentang yang terkait resiko yang terkait tadi ya. Misalnya kayak tadi Iya. kan resikonya tadi adalah sampah yang tidak tertangani dari hulu ke hilir misalnya. Nah, itu rapatnya juga atau sosialisasinya terkait dengan resiko tadi. Jadi nggak bisa asal rapat misalnya. Jadi kalau Mas Tito sekarang nanya RTP-nya harus ngapain? Nah, itu bolehnya pertanyaan itu adalah untuk yang tahun 2026, Mas ya. Sekarang kan Iya, kita udah usul laporan nih. iya sebenarnya iya maksudnya maksudnya sama cuma mungkin definisinya kurang itu. Jadi intinya sebenarnya tadi saya bingung kolom RTP ini saya tulis apa gitu. Tapi kalau Hmm. itu berarti kan intinya yang sudah di RR tadi yang ada penanganan itu ditulis kembali di kolom RTP ini berarti kan Bu. Aktivitas si RTP yang sudah di awal di RR. Iya, biasanya kan direncanakan nih RTP-nya di triwulan 1, 2, 3, 4 kah gitu kan. Nah, realisasinya kapan gitu. Siap, siap. Ya, jadi kalau di awal RR-nya pasti nggak ada realisasi karena kita sekarang nyusun laporan, pasti yang akan kita minta adalah bukti realisasinya. Mungkin itu ya, Mas Tito ya, terjawab ya. Ya, jangan bingung. Ntar yang ikut sosialisasi bingung yang ngerjain gimana? Ya, oke. Yang ngerjain mah bodo Assalamualaikum. amat ya. Gantian yang lain ya. Kebetulan. Assalamualaikum, Mbak Rino. Tuh, nggak bisa. Mbak Rino.
Apa karena dia pakai, Mbak, ini headsetnya suruh buka aja, coba. Headsetnya buka aja. Oh, tuh denger. Halo? Halo? Nah, udah ya, nggak usah pakai headset ya, Mbak ya. Ya kadang-kadang emang gitu ya. Ya, izin. Aku malah kalau kedengeran. Ya. Halo? Iya, Mbak, jelas dah. Nah, Oke. udah gini aja, nggak usah pakai headset, Mbak. Ya, oke, Mbak. Gimana, Mbak? Soalnya tadi banyak lagi konsultasi ini, Mbak Lutfi, masalah PJLP. Oh, masih ada ya Dinsos PJLP ya? Ada. Oke, lanjut ya. Ya. Untuk ini kan terkait dengan yang tabel pemantauan pelaksanaan RTP. Kita kembali kepada tabel metrik yang 3.1. Itu ada hasil yang kategorinya adalah mitigasi risiko. Nah, itu dilakukannya per triwulan. Apabila dilakukan per semester bisa nggak ya? Karena kan masih ada triwulanan yang sesuai dengan pembagian F2 keuangan itu belum dijalankan aktivitas tuh. Yang belum dijalankan aktivitasnya pada saat realisasi sub kegiatan yang ada di apa namanya, baik langsung maupun yang BLPU gitu. Bisa nggak ya? Ya. Bisa sih Mbak, nanti tinggal waktu targetnya kapan, disebutkan saja nanti realisasinya kapan. Nah, misalnya ada hambatan atau kendala, dijelaskan saja misalnya alokasi anggarannya di triwulan berapa gitu ya. Nggak apa-apa, disampaikan saja gitu Mbak. Nanti gunanya apa pada saat misalnya kegiatan atau subkegiatannya itu berulang, berarti nanti pada saat penyusunan yang tahun 2026 jangan lagi diplotting di misalnya di triwulan 1 misalnya, tetapi anggarannya itu adanya di triwulan 3 misalnya. Nah, itu karena kita sudah melakukan self assessment tadi dan pelaporan tadi, maka untuk yang tahun 2026 tolong disesuaikan. Oh, berarti kalau untuk mitigasi atau RTP yang ini jangan di semester 1 tuh karena tahun kemarin nggak bisa, misalnya di triwulan 1 tapi di triwulan 3 misalnya kayak gitu sih, Mbak. Jadi Kalau nggak apa-apa, bisa dimasukkan. kayak contohnya misalnya BTT ya. BTT itu kan per kejadian. Jadi nggak bisa direncanakan pada saat di triwulan keberapa nih kita akan taruh. Kayak sekarang aja, tiba-tiba kemarin tuh kita udah waspada nih. Ada bencana yang sudah mulai 3 hari berturut-turut hujan terus. Takutnya kejadian seperti di tahun 2025 di bulan Maret, itu tiba-tiba muncul. Terus masuk lagi di bulan September dengan adanya demo. Tetap kita membuka dapur umum untuk penanganan bencana baik alam maupun sosial. Nah, kalau kayak gitu berarti di mitigasi resikonya masuknya pada saat tahun berjalan gitu. Iya, 1 tahun aja Mbak, khusus yang kejadiannya adalah resiko bencana, itu kami sarankan masuknya mitigasinya di 1 tahun berjalan. Jadi nanti kondisinya akan fleksibel. Evidennya gitu ya. Jadi misalnya ketika memang di triwulan 1 awal Januari ternyata ada bencana misalnya, kan tapi kita ternyata dimitigasinya ternyata di bulan Maret gitu. Itu dikatakan berarti terlambat. Kalau khusus untuk kebencanaan, penanganan kebencanaan itu enggak gitu. Jadi real time aja nggak apa-apa. Jadi nanti di periode RTP-nya itu 1 tahun aja gitu, 1 tahun anggaran. Jadi nanti fleksibel. Berarti disampaikan pemantauan pelaksanaan RTP-nya itu bisa tidak kita rencanakan di tahun sebelumnya ya. Bisa Nah, ya. nah kalau sebentar nih. B 2884 KMI yang terparkir di area danau dimohon untuk memeriksa kembali kendaraannya. Bu, mobilnya pindahin tuh, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini terkait sama loh. Kok ini Mas Tito lagi? Mana Mbak Dewi? Mbak Rino, terkait sama kasus tadi yang tahun sebelumnya tidak ada kan, sebetulnya gini, ketika memang itu ternyata tidak masuk ke dalam daftar risk register bencana misalnya, salah satu resiko bencana di tahun 2025,
atau di RR-nya tidak ada, sebenarnya kan pada saat terjadi harusnya masuk ke dalam, kan sebenarnya risk register ini kan tidak seperti dokumen yang diperdakan dan harus diganti sesuai tahun anggaran, seperti itu kan tidak ya. Jadi kan dokumen RR ini adalah sifatnya fleksibel. Jadi ketika memang ada resiko baru yang timbul dan belum teridentifikasi, seharusnya dokumen RR itu masukin aja gitu. Jadi nggak usah nunggu nanti di triwulan 4 atau di triwulan 3 nggak apa-apa dimasukin saja. Tetapi nanti berarti pada saat misalnya kita memasukkannya ternyata risiko bencana itu belum kita masukkan dan timbul di triwulan 2 tahun 2025. Nah, kita di triwulan 3-nya kita masukkan ke dalam salah satu poin kejadian resikonya dan kemudian dilaporkan di akhir triwulan 3-nya gitu. Nah, itu kan sebetulnya idealnya seperti itu. Tetapi kalau memang belum berarti harus masuk di RR yang 2026. Berarti kan salah satu salah satu penentuan dari peristiwa resiko itu adalah pernah terjadi. Itu jadi salah satu unsurnya kan. Jadi dikatakan resiko itu ada beberapa poin. Yang pertama, pastinya dia akan menghambat pencapaian tujuan. Yang pertama, bisa juga kita dari proses pengalaman karena sudah terjadi, berarti itu kita jadiin resiko. Bisa juga dari proses apa belajar gitu ya. Jadi learning, belajar dari baca. Oh ternyata kalau megang kegiatan misalnya tentang kalau di Dinsos tuh mungkin apa ya? Seperti ini ya, apa kayak ODGJ misalnya gitu ya. Ternyata tahun kemarin ODGJ-nya tuh nggak ada yang dari luar kota gitu yang harus dipulangin gitu ya. Tapi tahun di RR-nya 2025 nggak ada. Nah, RR 2026 karena ada kejadian yang dipulangin berarti masukin gitu. Gimana ketika ada resiko yang Dinsos harus memulangkan ODGJ ke kota asalnya gitu. Seperti itu sih Mbak. Jadi tetap harus dimasukkan sih. Mm-mm. Oke, iya, sip, sip. Gitu Jadi ya Mbak ya. pokoknya nggak harus triwulan, semester juga bisa Betul ya, ya. nggak dipaksakan. Jadi Sifatnya memang sesuai dokumen risk kebutuhan ya. register ini adalah sifatnya dinamis ya Mbak Ya, ya. Jadi oke, sip. ketika memang belum ada dimasukkan saja. Tujuannya sebenarnya apa sih kalau kita nyusun kayak gini risk register gitu? Tujuannya yang pastinya ketika nanti sekali waktu ada, kita tidak tahu dalam perjalanan proses pertanggungjawaban pelayanan publik gitu ya. Misalnya ada hal-hal yang memang terjadi menjadi salah satu komplain dari masyarakat, misalnya seperti itu, ternyata sudah teridentifikasi oleh Dinsos. Oh, ini sudah dilakukan RTP-nya. Seperti itu kan sebenarnya mengamankan unit pemilik resikonya itu sendiri gitu ya, Mbak ya. Mungkin itu sih tujuannya seperti apa. Oke, Ya, jadi ya, ya sip, sip. karena Oke ya. sifatnya adalah pencegahan atau penanganan, jadi antisipasi, jadi lebih baik dimasukkan saja langsung. Mungkin itu Mbak Oke, Rina, ya, mudah-mudahan menjawab. thank you. Ya, Terima kasih, sama-sama Bu Lutfi. Mbak. Ya, Bapak Ibu lainnya ada? Oke. Jika tidak ada, maka mungkin bisa kita akhiri. Mohon izin Bu Irban, Bu SPV, dan rekan-rekan pengampu dari PPUPD, apakah ada tambahan? Cukup. Cukup. Ketika tidak ada, Bu, nanya Bu. oh iya, wah ini Iya, mah, kapan, Mbak? ini mah ntar Kapan aja Pak ya, batas tolong lantai 3 Pak ya, mohon izin Pak. Ini Ya, mohon enggak izin Pak batas ya, waktu. Bapak penjelasannya Bentar, panjang bentar. kayaknya ya. Bentar, bukan batas waktu ini kan namanya kerjaan kan harus ada batas waktunya. Kapan itu? Oh Saya iya, kan oke, batas ngerjain waktu juga. Pak. Kalau Ya, nggak ada sesuai batasin kan dengan di saya surat Pak, kami minta biar biar batas kami cepat waktunya tolong stresnya diupload begitu. ke link yang tertera di surat pada tanggal 26. Ya, Bapak Ibu ya, masih ada waktu Oke, 1 minggu siap Bu. ya. Ya, di sela-sela pekerjaan Bapak Ibu yang Siap. udah bertumpuk tuh, Oke. mudah-mudahan menyusun laporan ini menjadi salah satu prioritas yang ada di tumpukan atas ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima Makasih Bu kasih. ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu cukup ya. Kita cukupkan karena pastinya Bapak Ibu punya kegiatan yang lain yang harus segera diselesaikan dan kami juga dengan teman-teman. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Irban, Bu SPV, teman-teman pengampu di PPUPD dan teman-teman perangkat daerah.
Terakhir kami mengingatkan untuk dokumen tersebut bisa diupload. Kami akan melihat soft filenya di link yang sudah kami cantumkan dalam surat yang kami edarkan. Demikian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.